Selamat pagi, ketiga narasumber. Selamat pagi, Bung Niko. Dan seperti biasa pendengar, saat dialog berlangsung, Anda dapat memberikan masukan, tanggapan, pertanyaan melalui WA maupun telepon di 0811 495 9490. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, saya langsung ke narasumber kita. Dan kita ketahui bersama bahwa sebanyak 2.974 orang telah ditetapkan menjadi komponen cadangan dan ditempatkan di 3 matra di Republik Indonesia ini. Dan masing-masing juga telah dilatih di 3 matra. Dan pada tahun ini kembali dilakukan rekrutmen komponen cadangan tahun anggaran 2023. Sebelum kita mengulik topik kita, saya ingin mengetahui yang pertama, apa sih komponen cadangan itu, Pak? Mungkin dari Dandim, silakan. Baik, selamat pagi para pendengar RRI Fak-Fak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI. Saya Letkol Infantri Sri Handoko Wicaksono selaku Komandan Kodim 1803 Fak-Fak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik Bung Niko, terima kasih waktunya. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit tentang komponen cadangan ini. Ini lagi ngetren ini Bang Niko. Komcat, Komcat. Iya, Komcat. Ini sebenarnya sudah berjalan program dari pemerintah sudah 2 tahun yang lalu. Namun kesempatan untuk Papua Barat khususnya baru tahun ini, Bung Niko. 2023 inilah baru kita ada untuk melaksanakan perekrutan Komcat. Komcat ini kita panjangkan saja lah ya. Komponen cadangan ini adalah bentuk partisipasi pemuda-pemudi seluruh warga negara Indonesia untuk berperan serta aktif dalam mengisi mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Seperti saya TNI khususnya Matra Darat dalam hal ini sebagai komponen utama. Iya, kita komponen utama. Jadi saya ilustrasikan kalau kita dalam suatu negara pemerintahan kita mendapatkan ancaman gangguan dari luar maupun dari dalam negeri, yang maju duluan saya. Kita komponen utamanya. Namun kita masih butuh bantuan karena keterbatasan untuk prajurit kita di seluruh Indonesia belum memenuhi, maka dibentuklah komponen cadangan. Komponen cadangan inilah nanti yang akan membantu kita dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, gambaran ilustrasi bukan berarti negara kita akan berperang, Bung Niko ya, tidak. Tidak. Tapi ini proses untuk perekrutan. Kita ambil contoh seperti negara-negara yang terdekat saja, seperti di Singapura, seperti di Vietnam, Malaysia, semua sudah punya komponen cadangan. Mereka sudah lama berjalan. Nah, Indonesia baru wacana terus. Ya syukur alhamdulillah sekarang 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang sudah mulai dibentuklah oleh Kementerian Pertahanan. Nah, komponen cadangan ini dibentuk bukan oleh TNI, bukan, tapi oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan. Nah, seperti itu. Nah, kami khususnya TNI diperintahkan oleh pemerintah dalam hari ini melalui Kementerian Pertahanan untuk mensosialisasikan bagaimana sih komponen cadangan ini, siapa saja yang boleh ikut. Nah, ini nanti akan ada persyaratan-persyaratannya, kemudian akan ada aturan-aturan, kemudian ada juga rewardnya, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah juga untuk komponen cadangan nantinya untuk khusus Papua Barat nanti dididiknya tidak jauh-jauh, Bung Niko. Kita dididiknya nanti ada di Rindam 18 Kaswari di Manokwari Selatan. Artinya memberikan peluang kepada generasi kita yang bisa bergabung. Iya betul, ya. Untuk komponen cadangan kurang lebih ilustrasinya seperti itu, Bang Niko. Ya.
Mungkin dari kasih teks ingin menyampaikan, silakan Pak. Saya tambahan sedikit Bung Niko ya. Kami kasih Terkorem 182 Letkol Arhanud Khairul Anam izin menambahkan sedikit. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 itu di dalamnya terdapat komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia sudah jelas, ya kan? Terus komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitas guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Nah, itu. Terus yang ketiga, komponen pendukung yaitu adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Jadi komponen cadangan ini yaitu kita semua kan sudah jelas, ya kan, untuk membela negara ini. Terus komponen cadangan itu yaitu komponen pendukung yang disiapkan melalui Latsarmil atau kombatan ini, jadi membantu kita untuk mempertahankan negara. Itu aja teman kami. Kemudian untuk menjadi seorang Komcat, syarat-syarat seperti apa yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin menjadi Komcat ini? Oke. Pak Tri, silakan. Ya, baik Bung Niko, ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Komponen cadangan ini apa sih? Syaratnya? Tentara atau bukan? Syaratnya apa? Nah, kan gitu. Ya, betul. Ya. Jadi komponen cadangan ini seperti tadi saya sampaikan akan dididik di Rindam 18 Kasuari di Manuari Selatan. Nah, ini nanti akan tetap seperti perekrutan seperti TNI, Bung Niko. Karena nanti mereka akan melaksanakan Latsarmil, latihan dasar militer. Berapa lama ya Latsarmil? Latsarmil ini kurang lebih 3 bulan, Bung Niko, ya. Kurang lebih 3 bulan nanti akan dididik persis seperti tentara. Namanya komponen cadangan, nanti akan diajari untuk tentang disiplin, loyalitas, diajari taktik teknik menembak seperti apa. Nah, itu semuanya Nah, karena latihannya seperti tentara, pembinaan fisiknya juga seperti tentara, maka syarat-syaratnya ini yang harus dipenuhi. Ya. Yang utama adalah warga negara Indonesia. Itu jelas. Ya, kan? Tidak boleh warga negara lain, harus warga negara Indonesia. Itu. Yang kedua, harus memiliki kesehatan fisik yang bagus. Nah, kesehatan fisik yang bagus, kemudian sehat jasmani, rohani, itu yang penting. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal. Nah, jadi nanti kalau sudah terdaftar di kepolisian, waduh, tidak boleh. Bahkan, oh Pak, nanti mau daftar, saya bukan kriminal, saya tapi bertato, boleh nggak? Nah, kalau tatonya wajar hanya gambar burung Garuda. Kecil boleh, tapi kalau badan besar tatoan semua nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kemudian bukan anggota TNI atau Polri. TNI aktif. Ya, TNI aktif ataupun Polri aktif tidak boleh. Untuk ikut itu tidak boleh. Kemudian memiliki ijazah minimal SMP sederajat, minimal ya. Minimal SMP sederajat. Kemudian yang jelas beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu syarat-syaratnya. Kalau itu sudah dipenuhi, yang terakhir ini Bung Niko, umurnya. Nah, ini umurnya Ada batasan usia atau? ada batasan. Iya. Aduh, kalau yang sudah tua susah nanti, ya kan? Batasannya umur 18 sampai dengan 35 tahun. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Fakfak ini yang untuk mendaftar nanti bisa. Kemudian pamflet saya sudah pasang Bung Niko. Nanti mungkin kalau yang belum mendengarkan siaran kita bisa melihat ada di depan kantor kabupaten sudah saya pasang di situ. Kemudian di pertigaan lampu merah Tumburuni di situ sudah ada. Nah, nanti bisa melihat ya. Untuk syarat-syarat administrasinya juga ada di samping tadi itu. Nanti sudah juga harus melampirkan surat lamaran. Nah, surat lamaran dengan KTP, KK, kemudian SKCK dari kepolisian tadi itu, tidak ada pernah berbuat kriminal, kemudian memiliki surat keterangan dari kepala kampung kalau betul-betul domisili di sini di Kabupaten Fakfak. Kemudian juga riwayat hidupnya ada yang kemudian
pernyataan bahwa bersedia mengikuti pendidikan Latsarmil yang akan dilaksanakan di Manowari Selatan, di Rindang. Nah, ini juga boleh yang sudah berkeluarga. Iya. Nah, ini asiknya kan gitu kan. Kalau tentara nggak boleh keluarga dulu, harus bujangan. Tapi kalau ini Komcat sudah keluarga, sudah punya anak, boleh ikut Pak Dandim, boleh. Tapi harus ada perizinan dari istri. Nah, Atau suami. oh, tidak boleh suami. Istri saja. Kalau suami nanti ibunya yang berangkat. Nah, ibunya belum. Untuk ibunya sementara belum. Jadi hanya untuk bapak-bapaknya saja. Harus ada perizinan dari istri. Nah, nanti kalau dari istri sudah mengizinkan baru boleh. Kalau yang bujang masih lajang, ya berarti harus ada persetujuan dari orang tua. Itu yang syarat mutlaknya. Kemudian juga foto pasti harus melampirkan, seperti itu. Persyaratan yang tadi saya sampaikan Bu Niko, nanti apabila ada kesusahan, kesulitan, nanti silakan datang ke Kodim. Nanti silakan datang ke Kodim, karena pendaftaran untuk komponen cadangan ini melalui online. Nah, melalui online sudah ada websitenya, sudah dimasukkan di sini mulai dari bulan ini Januari ini pertengahan sekitar 14 sampai dengan nanti bulan April. Nah, jadi waktunya lama. Ini persyaratan-persyaratan yang belum ada bisa kumpulkan atau disiapkan dari sekarang. Nah, nanti untuk apabila kesusahan dalam pendaftaran nantinya, silakan datang ke Kodim saja. Nanti melalui Pasipes saya, Letnan Infanteri Triana Dharma, nanti bisa dibantu. Ya. Nanti dari Kodim kita membuka bukan pendaftaran ya Kodim, tapi membuka ruang untuk membantu pendaftaran Komcat. Silakan datang ke Kodim. Jam dinas ya, jangan ya jelas jam dinas, nanti silakan datang bertemu dengan Pasipes saya. Jadi yang di katakan saja yang di kampung-kampung jaringan internetnya tidak bagus, bisa langsung ke Kodim untuk dibantu. Iya, betul, boleh. Seperti itu. Ya, kawan-kawan kita yang ya internetnya belum stabil karena kan ini online, jadi ini tidak ada kuota untuk fakfak sekian 10 orang, tidak ada. Siapa cepat masuk. Seperti itu. Pendaftaran ini Pak, apakah ada pungutan biaya atau gratis itu Pak? Nah, ini yang selalu ditanyakan ya kan. Pak, daftarnya gratis kah? Oh ya. Jadi perlu saya sampaikan Bung Niko dengan pemirsa sekalian, pendengar sekalian, sekalian, bahwa untuk perekrutan komponen cadangan ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi gratis, pendaftaran gratis sampai dengan nanti pendidikan dan sampai dengan nanti selesai dinyatakan betul dilantik menjadi komponen cadangan, itu semuanya gratis. Lebih menariknya lagi Bu Niko, ini untuk yang berminat menjadi komponen cadangan bisa dari pegawai negeri, bisa pegawai swasta, bisa anak mahasiswa. Kalau anak sekolah tidak boleh, tapi anak mahasiswa boleh. Anak mahasiswa, terutama yang pegawai negeri ataupun pegawai swasta, bahkan pegawai RRI pun juga boleh. Siapa saja boleh. Boleh. Yang penting memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Nah, itu nanti apabila diterima, karena kita tidak bisa menampung banyak Bu Niko. Ini saya jelaskan juga, saya disampaikan pesan oleh Bapak Panglima Kodam 18 Kasuari bahwa nanti untuk tahun ini untuk pendidikan komponen cadangan yang akan diterima baru 200 orang. 200 orang. 200 orang untuk Papua Barat. Iya. Untuk Papua Barat. Papua Barat dan Papua Barat Daya ya. 200 ya. Karena di bawahnya Kodam 18 200 orang. Nah, ini perekrutan di sini. Nah, maka dari itu harapan saya pemuda-pemuda di Kabupaten Fakfak bisa sesegera mungkin mendaftarkan, sampaikan ke kita bantu untuk pendaftarannya. Nah, kemudian nanti setelah diterima pendidikan untuk ASN, untuk pegawai swasta tidak akan diberhentikan
dari kedinasannya sebagai pegawai baik negeri maupun swasta. Ini sudah ada undang-undangnya, nanti mungkin Pak Khairul bisa lebih menjelaskan, ada undang-undangnya itu lebih spesifik. Kemudian di samping itu juga nanti selama pendidikan 3 bulan mereka akan mendapatkan insentif uang saku. Lumayan, Bung Niko, dapat 1.850.000 rupiah. Ya. Di luar gaji yang tetap mengalir. Contohnya nih Bung Niko, oh saya gajinya 5 juta, nanti saya berhenti nih Pak, nggak bisa. Oh tidak, gaji tetap Jalan dua-dua. jalan dua-dua. Seperti itu, jalan dua-dua gitu.